Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah dari eh, Prodi Teknik Pertanian dengan NIM J1B023128. Kali ini saya akan mempresentasikan inovasi dalam bidang pertanian, yaitu penggunaan mesin pertanian kultivator. Mesin kultivator adalah alat pertanian yang memudahkan para petani dalam proses pembajakan, pengemburan tanah, serta penyiangan. Mesin ini bekerja dengan cara memutar cakram atau pisau untuk menggali dan mencampur tanah, yang dapat meningkatkan aerasi tanah dan mempermudah penanaman bibit tanaman. Oke, di slide selanjutnya adalah pembajakan pertanian masih menggunakan hewan. Hewan kerbau telah lama menjadi mitra utama petani dalam kegiatan pembajakan sawah, terutama di daerah pedesaan dengan lahan sawah yang tidak begitu luas. Kerbau memiliki kekuatan fisik yang memadai untuk menarik bajak yang digunakan untuk membajak tanah, sehingga dapat menggemburkan tanah dengan efisien. Selain itu, kaki kerbau yang besar dan berat juga memberikan tekanan pada tanah, membantu meratakan tanah dan memperdalam pengolahan tanah. Oke, di slide selanjutnya adalah pembajakan sawah dengan menggunakan mesin kultivator. Ya, mesin kultivator jauh lebih efisien dalam hal waktu. Dengan mesin ini pembajakan dapat dilakukan dengan lebih cepat, bahkan pada lahan yang luas. Mesin ini mampu menggali dan menggemburkan tanah dengan kecepatan yang lebih tinggi, sehingga menghemat banyak waktu dan tenaga. Oke, adapun kekurangan dan kelebihan dari mesin ini. Yang pertama adalah kelebihan dari mesin ini, yaitu yang pertama, efisien waktu dan tenaga. Mesin kultivator dapat mengolah tanah dengan lebih cepat dan efisien, terutama seperti yang dikatakan tadi, pada lahan yang lebih luas atau lahan yang luas dibandingkan dengan pembajakan manual atau menggunakan hewan. Yang kedua adalah konsisten dan ketepatan. Kultivator memberikan hasil yang lebih konsisten dan dalam menggemburkan tanah. Mesin ini dapat mengatur kedalaman yang lebar, pembajakan yang lebih tepat sehingga hasil yang lebih rata. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas tanah. Dengan bekerja pada kedalaman tertentu, kultivator dapat menggemburkan tanah dan mencampurkan sisa tanaman atau pupuk ke dalam tanah. Hal ini dapat meningkatkan aerasi tanah dan memberikan lingkungan yang lebih baik bagi akar tanaman. Dan yang keempat adalah mudah digunakan. Selanjutnya adalah kekurangan penggunaan kultivator. Dan yang pertama adalah biaya investasi awal yang lebih tinggi. Salah satu kekurangan utama pada mesin kultivator ialah biaya awal yang cukup tinggi. Mesin ini memerlukan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan tenaga hewan atau alat manual. Selain itu, biaya operasional seperti bahan bakar juga perlu diperhitungkan. Dan yang kedua adalah perawatan dan penggantian komponen. Ya, perawatan rutin dan penggantian komponen tertentu seperti pisau dan cakram. Perawatan yang dapat yang tidak tepat dalam menyebabkan mesin cepat rusak, mengurangi umur pakai alat dan menambah biaya. Yang ketiga adalah keterbatasan pada lahan barat atau basah. Mesin kultivator sendiri dapat kesulitan digunakan pada lahan yang keras, berbatu, atau lahan yang terlalu basah dan berlumpur. Pada kondisi ini, mesin bisa terjebak atau tidak bisa berfungsi optimal. Ya, macet. Yang keempat adalah penggunaan energi dan ketergantungan pada bahan bakar.
Penggunaan energi dan ketergantungan pada bahan bakar eh, biasanya itu menggunakan solar, teman-teman, yang bisa menjadi kendala di daerah keterbatasan pasokan bahan bakar di daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Intinya mesin ini tidak bisa digunakan pada daerah-daerah pedalaman. Contohnya NTT kayaknya. Enggak. Ya, intinya mesin ini tuh sangat bergantung pada bahan bakar. Ya, jika tidak ada bahan bakar ya pastinya tidak bisa berkegiatan ya teman-teman. Ya seperti itu. Ya, jadi rekomendasi yang saya sarankan pada inovasi mesin ini ya adalah dapat mencakup teknologi yang ramah lingkungan seperti mesin hybrid atau listrik yang menggunakan emisi material komposit yang lebih ringan dan tahan lama untuk desain yang efisien. Sistem otomatis dan sensor untuk menyesuaikan kedalaman dan kecepatan pengolahan tanah secara otomatis. Irigasi teknologi GPS untuk navigasi dan pemetaan tanah serta desain ergonomis yang mempermudah mengoperasikannya. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan keefisiensian dalam kegiatan menggunakan mesin ini dan keberlanjutan dan kenyamanan bagi para petani. Ya, ini sebenarnya udah nyaman sih, tapi ya saya tambahin. Ya, sekalian dari presentasi dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan keterbata-bataan dari kata saya. Ya, sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, ini kamera gelap amat ya.